Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Definisi perjudian menurut Kartini Kartono. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Jenis-jenis perjudian di Indonesia: permainan judi kartu, permainan togel, judi sabung ayam, sumbangan dana sosial berhadiah. Arena judi kasino adalah tempat hiburan orang-orang berduit untuk menghabiskan waktu senggangnya dengan jalan mempertaruhkan uang dalam jumlah yang besar. Orang yang pergi ke kasino merupakan simbol status tinggi dalam stratifikasi kelas the haves. Tahun 1990-an, di Indonesia banyak kasino diam-diam beroperasi. Pemerintah menutup kasino ilegal setelah mendapat laporan karena bertentangan dengan undang-undang yang melarang perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang. Kasino daring mulai masuk ke Indonesia, sehingga peminat kasino daring sangat besar. Kasino daring dapat dijangkau hanya dengan modal telepon genggam saja. Saya akan melanjutkan materi tentang penyebab perjudian masih membudaya. Pada awalnya, perjudian muncul hanya sebatas hiburan bagi kalangan ekonomi tinggi. Tetapi semakin kesini, kita tidak hanya melihat kalangan ekonomi tinggi saja, tetapi juga dari kalangan ekonomi bawah. Adapun uraian penyebab perjudian membudaya karena 1. Masyarakat sudah kecanduan perjudian yang sifatnya untung-untungan. Yang kedua, masyarakat mengharapkan keuntungan yang besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah. Yang ketiga, perjudian dianggap peristiwa biasa. Yang keempat, norma sosial menjadi longgar dan sanksi sosial melemah serta keyakinan akan norma religius yang menipis. Yang kelima, kekurangan ekonomi. Yang keenam, cara cepat mendapatkan uang. Adapun dampak dari perjudian itu, yang pertama, mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau dinas dan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, energi dan pikiran jadi berkurang karena hariannya didera oleh nafsu judi dan berkerakusan ingin menang dalam waktu pendek. Yang ketiga, badan menjadi lesu dan sakit-sakitan yang disebabkan kurang tidur serta selalu dalam keadaan tegang, tidak imbang. Yang keempat, pikiran menjadi kacau sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu. Yang kelima, pekerjaan jadi terlantar karena segenap minatnya tercurah pada keasikan berjudi. Yang keenam, anak istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan. Yang ketujuh, hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif, meledak-ledak secara membabi buta. Yang kedelapan, mental terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil. Yang kesembilan, orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjamret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan
drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak sama. Yang ke-10, ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena sebabkan orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurangnya serius dalam usaha kerjanya. Dan yang terakhir ke-11, diseret oleh nafsu, judi yang berlarut-larut, kurang iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindakan asusila. Jelas bahwa rakyat kecillah yang paling menderita ditimpa oleh akses perjudian itu. Penanggulangan perjudian. Pertama, mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh. Menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah. Sebab oleh adanya diskriminasi pemberian budget, timbullah kemudian rasa tidak puas. Lalu, orang tergerak mengadakan usaha-usaha penambahan biaya pembangunan dan pemeliharaan dengan cara-cara konvensional, antara lain dengan perjudian. 3. Menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama. Upaya penanggulangan perjudian dalam masyarakat yang keempat adalah larangan praktik judi disertai tindakan preventif dan punitif, atau dengan kata lain hukuman dan sanksi yang diberikan secara penuh dan tidak setengah-setengah. Salah satu ketentuan pidana tentang perjudian yaitu sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP berbunyi: 1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah. 2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu 2 tahun sejak orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Nah, agar perjudian dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, kiranya sanksi-sanksi atau hukuman yang terdapat di dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan secara penuh dan tidak setengah-setengah, serta tidak memihak. Kemudian upaya penanggulangan perjudian yang kelima yakni penciptaan situasi yang dapat mengubah sikap dan perilaku, di mana penyampaian nilai, norma, dan aturan yang dilakukan secara berulang-ulang. Penyampaian ini bisa dengan cara ceramah maupun dengan dibuatkannya papan informasi mengenai aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Dengan cara demikian, diharapkan nilai, norma, dan aturan dipahami dan melekat pada diri individu anggota masyarakat.